أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Yang sama-sama kita hormati Buya Kopri dan teman-teman semua. Semoga Allah meridhoi kita, merahmati kita semua, dan memberi hidayah ke jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Wala nansa, kita nggak lupa salawat salam kepada Habibina al-Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas sifat ma'ani ya, masih ingat mungkin? Masih. Yaitu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamir ya, atau istamar ya. Kita review sedikit bahwa setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah, minimal seorang muslim mengerti 20 sifat yang wajib bagi Allah. Di antara sifat-sifat yang 20 itu dibagilah ada namanya sifat zatiyah atau nafsiyah, yaitu al-wujud ya. Bedanya wujud Allah tanpa sebab, wujud kita disebabkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaannya dengan para filosof itu kita adalah keniscayaan. Keniscayaan itu boleh diartikan bit-tab'i atau kausalitas sebab. Kita ada karena Allah ada. Nah, ini kalimat ini berbahaya walaupun zahirnya benar. Contohnya, cahaya ada karena lampu. Cahaya ada karena matahari, misalnya gitu ya. Duluan mana matahari atau cahaya? Inilah konsep para filosof yang menganalogkan Allah dengan cahaya dan matahari. Inilah yang diyakini oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, sehingga Imam Ghazali mengingatkan bahwa pemikiran ini berbahaya. Jadi, hubungan kita dengan Allah bukan hubungan sebab atau hubungan keniscayaan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Sebab itu dalam bahasa Arab as-sabab. Kalau niscayaan itu bit-tabi'i ya, tabiat, tapi bukan tabiat bahasa Indonesia, tapi tabiat dalam bahasa Arab ya. Namun kemudian istilah ini dilonggarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut Allah itu bolehlah disebut al-illatul ula. Tapi bukan bermaksud Allah adalah penyebab alam, bukan. Tapi Allah berkehendak agar alam ada. Nah, ini berbeda ya. Ada yang salah faham dengan maksud Imam Ghazali, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari, pemimpin gerakan Ahlus Sunnah juga di Libanon, tapi kemudian karena terlalu keras dan mengkritisi para imam dan tokoh ulama Ahlus Sunnah yang lain tidak pada tempatnya, maka kelompok ini pun dimusuhi oleh banyak ulama Ahlus Sunnah. Belakangan mereka dikenal dengan kelompok Ahbash ya. Maksudnya baik tapi metodologinya bermasalah. Kemudian ada namanya sifat salbiyah. Kita sudah belajar qidam Allah wujud tadi ya, maka qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Disebut salbiyah artinya sifat ini akan menolak, menegasikan, menafikan sesuatu yang tidak pantas di balik sifat itu. Qidam artinya yang maha qadim, yang maha terdahulu, maka ini menolak Allah berawal. Baqa artinya Allah maha abadi, menolak bahwa Allah nanti ada akhirnya. Begitulah seterusnya ya. Qidam baqa mukhalafatu lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk, maka ini menolak persamaan Allah dengan makhluk dan sebaliknya. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi, Allah ada dengan sendirinya, mengurus alam dengan sendirinya, tidak perlu bantuan malaikat ataupun asbab-asbab ya. Lalu terakhir wahdaniyah, Allah Maha Esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada fiilnya, perbuatannya.
Lalu kita udah masuk ke sifat ma'ani. Ma'ani itu disebut ma'ani karena sifat itu bukanlah satu benda yang terlihat, tapi dia makna yang melekat pada yang punya sifat. Contohnya kita sebut Allah punya sifat kudrah. Maka kudrah itu bukan suatu anggota tubuh seperti kita punya telinga gitu ya. Tapi itu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan hal tersebut, dengan kudrah, dengan iradah ya. Ini yang disebut sifat ma'ani. Ini dianalogkan dengan manusia, bahwa manusia itu misalnya ya sami'un basir. Apakah sami' itu si telinga atau satu sifat yang melekat pada kita? Maka dalam akidah Ahlussunnah disebut manusia itu diberi suatu makna yang disebut mendengar. Bukan telinga itu yang mendengar. Maka Allah lebih mulia lagi dari analog ini. Perbedaan kita dengan Allah, kita mendengar dengan telinga, dengan alat, dengan butuh udara, jarak yang dekat, sedangkan Allah tidak butuh semua itu. Itu yang membedakan laisa kamitslihi syai'. Begitu juga basar ya, melihat, lalu ada sifat hayat, Allah maha hidup, Allah hidup, lalu ada sifat ilmu, lalu sifat kalam. Teman-teman semua, sifat-sifat ini kemudian dibagi oleh para ulama kita, ada sifat yang berkaitan dengan hal yang mumkinat. Jadi kita dulu sudah bagi ada 3 macam, wajibat, mumkinat, mustahilat. Ya. Atau mumkinat itu nomor 3, wajib, mustahil, mungkin. Qudrah iradah hanya berkaitan dengan yang mungkin saja terjadi. Maka kalau ada orang bertanya, mungkinkah Allah menciptakan Tuhan seperti dirinya? Mungkinkah Allah punya anak? Sanggupkah Allah menciptakan anak gitu, dari dirinya? Pertanyaan-pertanyaan begini, pertanyaan yang tidak munasibun ya. Maka kenapa? Karena tidak menguasai apa yang diistilahkan dengan ta'alluq. Jadi antara sifat ini dengan objek yang akan dikaitkan disebut dengan ta'alluq ya. Allah Subhanahu wa taala kalau kita sebut Allah punya kudrah iradah, maka kekuasaan dan kehendak Allah itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkinat, yang mungkin. Kita sudah sebutkan dulu bahwa ada seorang imam namanya Ibnu Hazm, karena beliau tidak mempelajari dari basic, akhirnya dikritik para ulama ketika memberikan pertanyaan, mungkinkah Allah, sanggupkah Allah mempunyai anak? Lalu dia mengatakan, sanggup dong, karena Allah sanggup untuk segala sesuatu. Padahal yang benar, sahih su'alaka awalan. Benerin dulu pertanyaannya. Pertanyaan ini tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dari ilmu akidah. Bahwa sanggupkah, berarti ya kudrah. Allah itu kesanggupannya tidak berkaitan dengan wajib dan mustahil. Sesuatu yang mustahil bagi Allah adalah lam yalid wa lam yulad. Mustahil itu bukan berarti nggak sanggup. Mustahil itu sesuatu yang tidak akan terbayang terhadap Allah. Kita ulang dulu, apa itu wajib? Ma la yatasawwar fil aqli adamuhu. Yang tidak terbayang kalau dia tidak ada, berarti dia mesti ada. Kalau mustahil, yang tidak terbayang dia ada. Artinya pastinya dia tiada. Kalau jaiz, bisa terbayang dia ada, bisa tidak ada. Contohnya, nanti jam 10 ada hujan. Itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itu ya. Lalu, ada satu bab yang belum saya bahas di situ, yaitu tentang ilmu Allah. Ilmu Allah itu, teman-teman semua, mencakup juz'i dan kulli. Yang kecil-kecil, yang detail-detail, ataupun yang global, umum. Yang membedakan Ahlus Sunnah dengan para filosof yang
disebut peripatetik, filosof seperti Aristoteles, lalu yang dilanjutkan oleh Al-Farabi, Ibn Sina, adalah mereka itu ingin mensucikan Allah dari kondisi yang berubah. Maksudnya gimana? Kalau saya melihat satu rumah bulan lalu, misalnya baru dibangun pondasinya, setelah 3 bulan udah utuh semuanya sampai ke atapnya, maka pengetahuan saya berubah. Bulan lalu baru pondasi, 3 bulan lagi sudah menjadi rumah secara utuh. Nah, dalam konsep Ibnu Sina, Al-Farabi, Aristoteles, ini ilmunya berubah. Kenapa? Karena objek yang diketahui berubah. Apa objek yang diketahui? Rumah. Saya melihat rumah, maka rumah ini jadi objek. Ketika rumahnya berubah dari tiada menjadi ada, maka ilmunya berubah. Nah, Ibnu Sina, Al-Farabi, Aristoteles mengatakan ilmu Allah tidak berubah-ubah, maka Allah tidak perlu tahu detail alam semesta. Misalnya gini, dulu saya kecil, sekarang dewasa. Itu Allah nggak perlu tahu. Allah cukup merencanakan dalam ilmunya, dan itu tidak ada perubahan. Bagaimana detailnya sekarang, Allah tidak perlu tahu. Karena kalau Allah dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, Allah tahu saya tiada, sekarang jadi ada. Maka ilmu Allah berubah, begitu kata Ibnu Sina. Nah, inilah yang dibantah oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, ilmu filsafat itu ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, yang haram itu salah satunya ilmu filsafat yang menghantarkan kepada pemahaman bahwa Allah hanya mengetahui secara global, secara potensial. Bahwa saya diciptakan Allah dan ini berpotensi jadi orang alim atau jadi orang bodoh. Jadi guru, jadi dosen, atau jadi apapun gitu. Itu namanya potensi. Ini yang diyakini oleh para filosof. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Imam Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah, ya, kerancuan para filosof. Tapi teman-teman, bukan berarti semua ilmu filsafat itu haram. Karena dari 20, jadi ada 20 induk dari ilmu falsafah yang digariskan oleh Imam Ghazali. 3 itu yang bermasalah tentang bab akidah itu. Yang satu tadi tentang ilmu, alam qadim, lalu kemudian kebangkitan hanya rohani, tidak pakai badan. Teman-teman semua, adapun 17-nya lagi, Imam Ghazali tidak mengatakannya haram, kufur, tapi mengatakannya ada yang makruh. Kalau berlebihan makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang wajib. Contohnya apa yang wajib? Wajibnya ada yang wajib, kebanyakan fardu kifayah. Contohnya, teman-teman semua, belajar kedokteran itu fardu kifayah untuk satu wilayah. Apalagi, termasuk belajar handasah, arsitektur. Jadi kita, para filosof dulu belajar bagaimana cara menghitung bangunan tanpa perlu secara manual. Termasuk ilmu hisab. Jadi kalau ada, nah ini yang lucu ya, kawan-kawan kita yang baru hijrah, kemudian baca beberapa artikel atau dengar ustaz-ustaz tertentu yang mengharamkan filsafat, lalu dia mengharamkan secara mutlak. Dan kebanyakan itu teman-teman kita yang jurusannya eksak, umum, jurusan-jurusan yang ada di umum. Apa yang lucu, dia mengambil jurusan matematika, kimia, ya teknik sipil gitu ya. Itu dulu adalah cabang-cabang ilmu filsafat. Ilmu matematika dulu disebut ilmu hisab atau ilmu jabar. Itu filsafat dulu. Maka dibagi dua, ada yang matematika terapan, ada matematika murni. Nah, yang murni itu adalah falsafah murni. Jadi kalau kita ngobrol nih sama orang ahli matematika murni, kimia murni, fisika murni, itu udah sama kayak ngomong dengan filosof. Nah, ini yang saya bikin miris, baca sesuatu lalu mengharamkannya, tapi tidak tahu kalau dia berada di dalamnya. Ya,
Nah, teman-teman, termasuk ilmu matematika yang kita pelajari sekarang itu juga termasuk bagian dari ilmu para filsuf. Apakah itu haram? Tentu tidak, ya. Nah, kalau berlebihan untuk orang yang nggak membutuhkannya, nanti makruh. Paling tinggi makruh. Nah, ini. Jadi persentuhan, pergesekan antara akidah Ahlussunnah dengan filsafat lebih kurang di sini, di bab al-ilmu, ya. Ini yang kemudian banyak bergesekannya dari dulu sampai sekarang, ya. Jadi kita tidak menolak filsafat secara mutlak, justru malah hanya minoritas dari ajaran-ajaran falsafah yang kita tolak, ya. Dan di situ kata kuncinya tahafudul falasifah, penolakan terhadap para filosof, bukan filsafatnya secara semua, ya. Siapa falasifah di situ? Yang disebut oleh Imam Ghazali, Aristo, kemudian Al-Farabi dan Ibnu Sina. Walaupun kemudian ini dibantah lagi oleh Ibnu Rushd, nanti kita bahas di waktu yang lain jika sempat, ya. Sekarang kita masuk ke sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, bisanadina al-muttasil ila Syekh Ahmad Al-Marzuqi qala wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, ya. Wa jaizun itu yang nomor 10, ya. Wa jaizun bi fadlihi, dan sifat jaiz Allah taala, ya, bi fadlihi wa adlihi, berkaitan dengan keutamaan anugerah-anugerahnya, wa adlihi, dan keadilannya. Apa itu? Allah itu dalam akhir 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu jelas sekali, kalau Allah mau, yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapapun yang dia mau. Tapi jika dia mau, maka Allah yu'azzib, ya, Allah mengazab siapapun yang dia mau, may yasha. Nah, Allah itu kalau ada orang menikah, jika berkehendak maka Allah ciptakan anak bagi mereka, jika tidak, Allah tidak menciptakan anak bagi mereka. Api membakar. Secara hukum alam atau disebut hukum adi, dia pasti membakar. Tapi secara hukum jaiz, hukum akli, maka dia bisa membakar atau tidak. Apalagi dikaitkan dengan nakli. Berdasarkan ayat ya naru kuni bardan, wahai api, hendaklah kamu menjadi dingin, wassalaman, ya, dan selamat atas Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka api secara natural betul dia membakar. Tapi secara akli, faktanya ada orang debus tidak terbakar. Faktanya di Quran secara nakli, ada Nabi Ibrahim dilempar ke api tidak terbakar. Maka ini masuk ke bab jaiz. Corona ini kalau mengenai kita, masuk ke dalam tubuh kita, maka membuat kita sakit-sakitan, bla 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 semua, ya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak jadi juga. Itu udah ada orang yang sudah menghindar, pakai masker kemana-mana, cuci tangan, tapi ternyata kena juga. Ada yang sudah bergelimang, ya, kita lihat ada orang ngumpul tiap hari sampai sekarang sehat-sehat aja. Maka ini adalah hak jaiznya Allah Ta'ala. Puncaknya nanti ada pertanyaan. Secara akli dan secara nakli, nanti akli itu dia lebih umum, nakli itu lebih khusus. Secara akal, Allah itu bebas. Allah itu berhak memperlakukan hambanya sesukanya. Maka, apakah wajib Allah memasukkan orang yang taat masuk surga, orang yang maksiat ke dalam neraka? Secara akli, itu suka-suka Allah. Jika dia mau dia masukkan, jika dia tidak masukkan. Berdasarkan hadis Nabi, juga, ya, ada di hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi, ada seseorang disebutkan bahwa dia telah beribadah 500 tahun, lalu dia ketika Allah firmankan masuklah surga ke dalam surga dengan rahmatku, lalu dia protes. Lalu orang ini kemudian ditantang oleh Allah, ya sudah kalau gitu timbang 500 tahun amalmu dengan satu matamu itu. Ternyata setelah ditimbang beratnya sama. Walhasil kemudian Allah bilang ambil satu mata lagi. Apa yang terjadi?
Teman-teman semua, akhirnya orang ini mengatakan, Ya Rob, adkhilni jannataka birahmatik. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Nah, dalam hal ini, ternyata dalil akli itu tetap saja ada dalil akli yang menguatkannya. Nah, namun secara waqi, secara akli yang Allah lakukan, ya, bahwa mayya'mal khairan yarah, orang yang beramal baik pasti melihat apa kebaikannya nanti. Orang yang beramal buruk pasti juga akan melihat. Nah, kembali ke kisah Imam Al-Baihaqi tadi, ya, kisah dalam hadis Imam Al-Baihaqi tadi, orang itu masuk surga karena rahmat Allah atau fadlullah wa rahmatuhu. Kita masuk surga bukan karena taat, tapi karena Allah merahmati kita. Ciri-ciri orang yang dapat rahmat, dia bisa taat di dunia. Zahir dan batinnya, bukan hanya zahirnya. Nah, barulah nyambung di situ. Ciri-ciri orang yang masuk surga, maka dia dapat rahmat sehingga dia sempat bertobat meskipun sesaat sebelum wafatnya. Makanya teman-teman semua jangan minta keadilan Allah. Karena Allah kalau mau adil, ya, maka kayak orang yang beribadah 500 tahun tadi, diminta matanya yang kedua untuk ditimbang. Ternyata dia ketakutan. Kenapa? Satu mata senilai dengan 500 tahun beribadah. Gimana dengan mata kedua? Ya, tentu nanti dia tidak bisa membayar. Ini yang disebut keadilan Allah. Maka imam kita Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, masuk surga itu birahmatihi wa fadlih. Hanya dengan rahmat dan keutamaan darinya, hadiah darinya. Sedangkan masuk neraka itu karena keadilannya. Karena Allah ingin adil, maka Allah masukkan orang ke dalam neraka. Maka lagi-lagi saya katakan, jangan pernah mengatakan, ya Allah bersikap adillah engkau. Apalagi yang kemudian meragukan keadilan Allah SWT. Allah nggak adil ya, gitu. Orang yang mengatakan itu, saya khawatir dia sudah menjadi kafir. Ya. Wa jaizun bifadlihi wa adlihi. Apa yang jaiz pada Allah? Tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Meninggalkan apa saja yang mungkin atau melakukannya. Ya. Allah tadi mungkin saja memerintahkan api membakar atau tidak memerintahkan api membakar. Allah mungkin saja memerintahkan obat menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Allah bisa saja memastikan membiarkan orang yang taat masuk neraka secara zahir. Nah, itu fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dia taat dengan sholatnya. Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena dia melalaikannya dan dia riya gitu. Maka zahirnya taat, belumlah jaminan orang itu dapat rahmat. Nah, ciri-ciri orang dapat rahmat itu bukan dengan kasratul ibadat, banyak ibadat. Tapi ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat itu adalah mubadaratul iltija ilallah. Segera kembali kepada Allah fi kulli halin, dalam segala keadaan, baik itu taat ataupun maksiat, baik itu baik ataupun buruk, dan tidak berprasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Betul, secara keilmuan teman-teman semua, corona ini kita nggak tahu kapan hilangnya ya. Tapi kalau Allah menggunakan hak jaiznya, dalam sekejap corona ini bisa hilang. Kira-kira begitu ya. Betul, nanti kalau Dajjal keluar, 1 hari seperti setahun. 40 hari ya mirip-mirip 40 tahun lah. Tapi kalau Allah berkehendak, maka Allah beri kekuatan kepada orang-orang beriman untuk menghadapinya, dan orang beriman merasakannya cepat. Ini yang disebut sifat jaiz. Jadi jaiz ini adalah celah bagi kita untuk berunsiyah ma'allah. Apa unsiyah itu ya? Ya bermanja-manjalah dengan Allah. Dengan sifat jaiznya itulah kemudian banyak orang mendapatkan syafaat. Nabi itu
memberi syafaat dengan jaiz. Maka Nabi mengatakan syafaati li adil kabair min ummati, hadis Nasai ya. Syafaatku bagi pelaku dosa besar di kalangan umatku. Itu dengan sifat jaiz. Kalau nggak bisa. Nah, doa kita mustajab. Betul, ada udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, seru aku pasti menjawab. Tapi kapan Allah menunaikan jawabannya, itu kan suka-suka Allah. Bisa sekarang, bisa nanti. Nah, ketika kita meminta supaya sekarang, nah itu dengan jaiznya Allah. Gitu. Ya. Makanya Allah berbuat sekehendaknya. Ya, Allah berbuat sekehendaknya dan tidak boleh kita protes. Yang boleh diprotes itu kita. Wahum yus'alun. Ya. Yang boleh ditanya, dikritisi itu kita. Allah tidak boleh dikritisi. Nah, dalam hal ini teman-teman, ada yang disebut tauhid fi'liyah. Tauhid mengenai fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesukanya. Aqidah Ahlussunnah tidak mewajibkan Allah berbuat al-aslah wal khair fi din au dunya li ibadihi. Allah itu enggak boleh kita paksa harus membuat yang terbaik untuk kita, versi kita, gitu. Ini pemahaman ini banyak yang disalahfahami, bahkan sekelas ulama-ulama besar itu kena, seperti Al-Jubai, ayah tiri dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu terkena di sini. Saking dia ingin mensucikan Allah, dia mengatakan bahwa Allah hanya berkehendak kebaikan bagi manusia dalam hal agamanya saja. Kalau orang-orang Baghdad, orang Mu'tazilah Baghdad mengatakan dunia dan akhirat. Ya. Lalu Imam Asy'ari kemudian bertanya, disinilah awal titik perubahan Imam Asy'ari menjadi kembali ke Ahlussunnah setelah beliau meninggalkannya. Ya. Jadi Imam Asy'ari mengatakan, bertanya ya, wahai Abu Ali Al-Jubai, menurut kamu kalau ada anak kecil mati, ya, terus orang kafir, lalu yang ketiga orang mukmin tapi amalnya dikit, ya, amalnya dikit. Kira-kira nanti anak kecil ini di mana, orang kafir ini di mana, orang yang mukmin tapi taatnya sedikit di mana? Masuk surga atau masuk neraka? Kata Al-Jubai, anak kecil ini akan masuk surga tapi surganya rendah. Tadi mukmin yang ketiga itu amalnya bagus ya, amal taat. Yang kedua, orang kafir masuk neraka. Yang ketiga, mukmin yang taat masuk surga yang lumayan tinggi. Apa kata Al-Jubai? Anak kecil masuk surga, tapi surga yang rendah. Orang kafir masuk neraka. Orang yang mukmin taat masuk surga yang tinggi. Imam Asy'ari nanya lagi. Ini, isunya masih sama. Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Itu yang diyakini oleh Mu'tazilah. Teman-teman semua, hati-hati, banyak para asatis, para da'i, kena di sini. Kalimat ini kayaknya benar, padahal salah. Ya. Apa pertanyaan Imam Abul Hasan Asy'ari? Wahai Tuan Syekh Abu Ali Al-Jubai, bagaimana pendapat jika si anak kecil bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa engkau memasukkanku kepada surga yang rendah? Kira-kira begitu. Maka dijawab oleh Allah, kata Al-Jubai, karena kamu masih kecil, kamu belum ada dosa. Lalu dia protes. Kenapa engkau mematikanku di waktu kecil? Kenapa engkau tidak biarkan aku seperti laki-laki yang ketiga, yang umurnya panjang dan dia taat, dia masuk surga yang tinggi? Nah, kata Jubai, Allah akan menjawab. Ini andai-andainya Abu Ali Al-Jubai. Hai anak kecil, jika engkau mati di waktu tua, dewasa, maka engkau akan mati kafir dan masuk neraka.
Maka Allah menginginkan kebaikan bagimu, Allah matikan engkau di waktu kecil supaya engkau tidak maksiat dan kufur lalu masuk neraka. Imam Asy'ari tersenyum di situ. Bertanya balik, wahai Abu Ali al-Jubai, kalau begitu seharusnya orang kafir bertanya lagi, wahai Tuhan, ya Rob, kalau engkau memang tahu aku akan mati kafir lalu masuk neraka, kenapa engkau tidak matikan aku seperti anak kecil tadi? Sehingga aku masuk surga meskipun rendah. Apa jawaban dari Abu Ali al-Jubai? Yaskut. Dia diam, wala yujib wala yarud. Dia tidak bisa jawab. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman, lalu bagaimana kaidah jaiz itu? Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Dan semua keinginannya itu mutlak hak. Kita sebut hak. Kita nggak sebut baik dan buruk. Kita sebut semuanya hak. Nah, itu yang benar. Adapun bagi kita, nah, sebutan baik dan buruk itu adalah sebutan manusia terhadap dirinya. Nah, maka baik dan buruk ini merupakan persoalan nisbi, bukan persoalan hak. Contohnya, kalau kita sakit itu baik bagi dokter karena dia dapat pekerjaan di situ, baik bagi perawat, bagi apoteker, berumah sakit, tapi tidak baik bagi kita yang mengeluarkan duit dan yang merasakan sakit. Kita punya jualan laku, baik bagi toko kita, tapi merasa kurang baik bagi toko yang lain. Kita ngelihat ada orang dagangannya laku, dagangan kita nggak laku, kita bilang dia lagi dapat kebaikan, kita tidak. Nah, itu jadi baik buruk itu nisbi. Yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, mari minta fadlullah wa rahmatuhu, keutamaan dari Allah dan kasih sayangnya. Nah, inilah yang Nabi katakan dalam hadis Imam Bukhari. Apa kata beliau? Tidaklah masuk surga seseorang kamu dengan amalnya, dengan taatnya. Kalau ada sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wala ana. Ya. Begitu juga saya. Illa ayataghammadiyana Allah birahmati. Namun Allah memberiku rahmat sehingga Allah memasukkanku ke dalam surga. Ya, hadis ini kan dulu sempat viral ya karena ada salah satu ahli tafsir kita mungkin karena dipotong iklan atau keceplosan itu kemudian disalahartikan kalam-kalam beliau. Ya, baik, terlepas dari itu teman-teman, seorang nabi masuk surga bukan dengan taatnya, tapi dengan rahmat Allah. Dan Nabi merasa beliau itu taat karena dapat rahmat dari Allah SWT. Nah, Nabi itu merasa dapat ilmu karena dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semua, inilah makna dari sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hitung, maka menjadilah sifat ini menjadi 20 ya. 20 kalau ditambah dengan yang mustahilnya ya. Nanti jadi 40. Maka disebutlah akidah 40. Nanti ditambah dengan sifat para rasul menjadi 4 tambah 4 ya, tambah 1 lagi menjadi 50. Oke, kita lanjut aja mungkin biar cepat karena saya tidak tahu ya kalau bulan depan kita saya ada halangan atau tidak, saya agak ragu ya. Kita lanjut. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tabligh wal amanah. Allah mengutus para nabi. Nah, ini kata kunci nih, arsala anbiya. Jadi yang diutus itu pasti para nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Nah, ini maksudnya teman-teman. Kam adadul anbiya, dalam hadis yang riwayatnya Hasan, jumlah para nabi adalah 124.000. Yang diutus menjadi rasul lebih kurang 313.
Lalu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Teman-teman semua, perbedaan Nabi dan Rasul jangan salah. Tidak benar yang mengatakan Nabi itu tidak diwajibkan dakwah, Rasul wajib dakwah. Nah, ini keliru besar. Kalau begitu, Buya Kopri lebih mulia dari Nabi dong, karena Buya Kopri wajib menyampaikan ilmu yang dia dapat di Al-Azhar. Gitu. Terus gimana dong? Perbedaan Rasul dengan Nabi itu bukan perbedaan masalah dakwah, tapi perbedaan masalah yang lain, yaitu tentang al-wahyu. Teman-teman, apa itu wahyu? Wahyu itu adalah kabar yang cepat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibagi dua. Ada wahyu risalah, ada wahyu nubuwah. Ada wahyu kerasulan, ada wahyu kenabian. Suatu kali Nabi SAW bercerita, kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku telah diangkat jadi nabi, Adam belum ada, masih tanah. Udah jadi nabi, tapi belum diutus sebagai rasul. Nah, kira-kira gimana tuh cara memahami hadis ini? Maka teman-teman semua, di sini ketahuan bahwa an-nabi, nabi itu adalah orang yang mempunyai hubungan rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu nubuwah, wahyu kenabian. Maka semua orang yang dapat kewahyuan ini secara langsung dari Allah, itulah nabi. Sedangkan risalah, wahyu Allah yang diturunkan lewat malaikat Jibril untuk membangun hukum-hukum di kalangan manusia, menerapkan hukum-hukum di kalangan manusia, disebutlah wahyu risalah. Itu sebabnya seorang nabi, misalnya ada sesuatu kejadian di depan. Nabi itu sudah dikasih tahu secara gaib oleh Allah. Tapi kalau itu berkaitan dengan hukum, beliau harus nunggu dulu Jibril memberikan penjelasan sesuai dengan yang Allah wahyukan. Contohnya, Nabi SAW pernah mendapat musibah, istrinya dituduh selingkuh misalnya. Secara wahyu nubuwah, Nabi itu sudah tahu bahwa istrinya ini bersih. Tapi secara wahyu risalah, ini sudah beririsan dengan persoalan hukum. Maka, Sayyidatuna Aisyah dibiarkan oleh Nabi dahulu, lalu ditunggu wahyu risalahnya, sampai ada keputusan bagaimana cara membuktikannya dan segala macamnya. Disitulah nanti muncul hukum, bagaimana cara menuduh orang kalau tidak ada bukti dan lain-lainnya. Nah, ini yang disebut wahyu risalah. Jadi wahyu risalah itu boleh disebut wahyu yang berkaitan dengan hukum syar'i biwasilati Jibril, dengan wasilah Jibril. Ya, adapun wahyu nubuwah adalah komunikasi langsung antara seorang nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut wahyu nubuwah, teman-teman semua. Jadi Nabi SAW punya rahasia itu, semua Nabi. Ya, nah itu yang jumlah mereka 124.000 langsung mendengarkan kalam Allah. Itulah Nabi. Amar Rasul, itu biwasitati Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ini perbedaan Rasul dan Nabi. Mohon ini diingat-ingat supaya tidak lupa, karena di dalam buku-buku pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah ini tidak dijelaskan secara tuntas ya. Apa sifat dari seorang nabi dan rasul? Baik nabi dan rasul sifatnya sama. Apa sifatnya? Zawi fatanah. Zawi artinya punya atau zu ya, zu atau zawi, fatanah, mempunyai kecerdasan. Nah, kecerdasan inilah yang kemudian kita lihat dalam ayat perintah Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdebat dengan cara yang ahsan. Ahsan itu bisa di caranya, bisa di metodologisnya. Ya, alhamdulillah beberapa waktu lalu, bahkan kemarin ya, kita dialog dengan seorang mu'alaf yang masih kental dengan ilmunya dengan kitab sucinya yang lama, dan kita tidak meremehkan satupun dari isi kitabnya, malah kita selalu konfirmasi dengan isi kitab dia. Saya rasa kita harus berusaha untuk mencari thariqah yang ahsan untuk berdialog dengan mereka.
Bukan malah mencoba-coba untuk mentafsir-tafsir sendiri ayat mereka. Kita kan nggak rela kitab suci kita ditafsir-tafsir mereka. Begitu juga mereka tidak rela tafsiran ayat-ayatnya dia itu kemudian kita tafsirkan sesuka kita. Baik. Lalu sifat yang kedua, zawi fatanah bis-sidqi. Dengan sidq. Nah, apa arti sidq? Teman-teman, sidq itu artinya munasabah atau muwafaqah. Muwafaqah apa? Kesesuaian antara kaulnya, kabar-kabarnya, wahyu-wahyunya bil waqi' dengan kenyataan. Ini yang disebut sidq. Sidqun. Maka orang yang jujur itu disebut shadiq karena kaulnya sama dengan perbuatannya. Ya. Nabi itu mesti shadiq. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah sesat sebelumnya. Ya, dua sifat ini ya, fatanah dan siddiq ini menunjukkan Nabi nggak pernah sesat. Lalu apa makna ayat dalam surah Ad-Duha? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapati engkau dalam keadaan dhallan fahada. Teman-teman, dolan secara harfiah orang yang ketika sampai di suatu tempat lalu kehilangan arah. Maka dalam beberapa tafsir yang sudah direvisi itu diartikan terjemahan ya, bingung gitu. Bukan sesat. Jadi ada seorang ustadz, saya nggak tahu ustadznya kapan ngajinya itu ya, dia mengatakan dulu Nabi Muhammad pernah sesat. Ini akibat kalau nggak belajar akidah Ahlus Sunnah. Sehingga tidak mengerti apa sifat-sifat wajib pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua para nabi, terutama Rasulullah, mustahil pernah sesat. Itu mustahil. Ya. Kalau kita mungkin pernah sesat, kalau nabi nggak mungkin. Nah, inilah makna bis zawi fatanah bis sidqi. Ya. Lalu yang ketiga, wat tabligh. Tabligh udah jadi bahasa Indonesia, tabligh ya. Apa tabligh? Dari kata balagha yuballighu, menyampaikan dengan tepat. Itu tabligh. Maka semua rasul dan nabi pasti punya sifat tabligh. Jadi ini bukan hanya untuk rasul tapi semua nabi. Semua nabi punya sifat tabligh. Jadi semua nabi itu berdakwah. Jadi teman-teman, definisi orang-orang yang mengatakan Nabi tidak wajib berdakwah itu definisi yang batilun mardudun, ya, tidak benar. Semua Nabi wajib berdakwah. Bedanya kalau dia Rasul dia bawa syariat baru. Wal amanah, dan amanah. Al amanah yaitu orang-orang yang kalau dititipkan rahasia dia mengamankan rahasia itu di tempat yang paling aman. Disebutlah amanah. Orangnya disebut dengan al-amin. Nabi SAW semuanya terkenal amanah. Teman-teman semua, berdasarkan teks ini, maka tidak ada nabi yang pernah ember gitu ya. Jadi nabi itu kalau menyampaikan rahasia Allah itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah nabi itu khianat. Jadi nggak ada ceritanya Nabi itu khianat. Dalam beberapa perjanjian lama, misalnya ada Nabi misalnya yang minum khamar gitu ya, maka dia sepertinya bukan kitab Taurat atau Injil atau Zaburnya yang bermasalah, tapi salinan-salinan yang bermasalah. Persoalan salinan ini kan berbahaya ya. Ini berlanjut sampai zaman sekarang ya. 4 sifat ini, teman-teman semua, alhamdulillah sudah masuk ke dalam kurikulum belajar kita di TPA, di sekolah. Ternyata sumbernya dari sini. Dan ini sumbernya nanti dari kitab-kitab yang lebih besar lagi. Kita lanjut. Nabi punya sifat wajib. Tadi 4. Dan kebalikan dari yang 4 itu kita sebut sifat mustahil. Maka jadi 8. Sekarang masuk ke sifat jaiz. Jadi Nabi juga punya sifat jaiz. Apa itu? Wa jaizun fi haqqihim. Ya, ini yang nomor berapa ini? Ya. Nomor 2 di situ ya.
Wajaizun fi haqqihim min 'aradin bighairi naqsin ka khafifil maradi. Dan boleh terjadi pada seorang nabi dan manusia. Nah, disebut dengan arad. Nah, kita ini disebut jisim, tubuh jisim. Wajaizun fi haqqihim min arad. Nah, ketika saya sehat, lalu sehatnya hilang jadi sakit, sakitnya hilang sehat. Nah, pergi datang. Nah, ini disebut arad. Maka boleh diartikan kondisi. Arad itu dia hanya ada pada yang punya jisim, punya materi gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan ini. Yang disifati dengan ini adalah makhluk. Nah, Rasulullah itu bagian dari makhluk, bisa berpindah-pindah. Nah, itu arad ya. Bertempat, bergerak, diam. Nah, itu disebut arad. Jadi boleh diartikan kondisi. Bighairi naqsin. Nah, ketika itu terjadi pada nabi, apa yang terjadi pada manusia, itu tidaklah mengurangi kualitasnya sebagai seorang nabi dan manusia. Contohnya misalnya kalau ada nabi sakit, Nabi Ayub sakit, ya, Nabi Musa juga lidahnya sakit, Nabi Musa bisa sedih, Nabi Musa bisa senang, Nabi Muhammad juga bisa sedih, bisa senang, gitu ya. Hal-hal ini biasa, lapar. Nabi Muhammad lapar, tidak lapar, tapi Nabi punya jurus jitu agar tidak lapar. Nah, beliau menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari, aku diberi makan oleh Tuhanku, gitu. Tapi teman-teman semua, secara manusiawi itu biasa. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah ngambek dari istrinya, itu manusiawi dan itu tidak mengurangi kualitas beliau sebagai seorang nabi. Artinya terjadi konflik di keluarga itu normal seorang keluarga atas seorang nabi, apalagi seorang ustadz ya. Seperti kita misalnya ngambekan tersinggungan, begitu itu hal yang sangat mungkin terjadi pada kita, begitu juga nabi. Jadi apa yang terjadi pada kita dari arad ini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang disebut sifat jaiz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada satu bab setelahnya ya. Wa ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalu malaikah. Nah, teman-teman semua, kaidah ini kaidah besar yang harus dipahami oleh seorang mukmin ahlus sunnah wal jamaah yang membedakannya dengan selain ahlus sunnah. Apa itu? Ismatuhum kasairil malaikah. Ya. Para nabi itu ismah. Mereka terjaga dari dosa. Tapi ulama kita berbeda pendapat, terjaga nggak dari kelupaan dan kekeliruan. Jadi ada 3 istilah, dosa, keliru, lupa, gitu. Maka ulama kita ijma, ulama ahli sunnah, Nabi dan Rasul terpelihara dari dosa. Tapi Nabi Muhammad diperdebatkan, apakah beliau terpelihara dari salah dan lupa. Nah, sebagian kecil ahli sunnah mengatakan boleh Nabi keliru dan lupa. Tapi teman-teman semua, saya diajarkan oleh Syekh Hasan itu, beliau mengatakan, meskipun secara manusiawi Nabi bisa lupa, karena itu sifat jaiz, bisa keliru itu sifat jaiz, tapi lupa dan kelirunya Nabi itu hak. Lupanya itu bukanlah lupa, kelirunya itu bukanlah keliru. Kira-kira begitu. Maksudnya gimana? Nabi itu pernah lupa bilangan sholat, supaya nanti keluar hukum syariat bagaimana cara memperbaiki sholat yang kelupaan rakaatnya. Sehingga disebut sujud sahwi. Kalau Nabi nggak pernah lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Nah, itulah rahasianya. Dan Nabi keliru. Kelirunya Nabi ini hak. Nabi sedang mengajarkan orang, kalau keliru dalam satu hal, itu maksudnya apa? Masih ingat
Hadis Nabi SAW, beliau berjalan di pemukiman perkebunan orang-orang Madinah, lalu mereka melakukan salah satu metode dalam bercocok tanam, lalu Nabi mengajarkan metode yang lain. Ternyata di tahun itu setelah beberapa bulan mereka gagal panen. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebenarnya kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Bukan berarti Nabi nggak tahu. Nabi sedang mengajarkan jika ada persoalan duniawi, persoalan baru yang dia tidak berkaitan langsung dengan agama, maka tidak perlulah ditanyakan. Tidak perlu diminta saranku. Kalaupun aku beropini, opiniku tidak perlu diikuti. Kira-kira begitu. Karena aku beropini saat itu sama seperti kalian. Jadi seperti manusia biasa. Makanya beberapa sahabat itu ketika perang sering nanya, wahai Rasulullah, ini wahyu atau pendapat engkau? Kalau Nabi bilang wahyu, mereka langsung diam. Kalau bilang pendapat, mereka langsung menambahkannya atau mengkritisinya. Nah, begitu ada para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka teman-teman semua, Nabi itu mustahil pernah sesat, karena itu bagian dari ismah. Ya, Nabi itu mustahil pernah mengikuti ajaran kesyirikan. Jadi ketika mendapatkan ayat Nabi Ibrahim mengatakan ke bintang, oh ini nih Tuhanku, lalu bulan ini nih Tuhanku, matahari, itu sebenarnya bukanlah mengatakan bahwa aku menyembah selain Allah, tapi itu sedang menjebak kaum-kaum yang disebut paganisme. Maka teman-teman di ujung dikatakan wa fadalu malaikah. Akidah Ahlussunnah meyakini bahwa para nabi, para rasul lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena para nabi adalah klan cahaya yang paling mulia, sedangkan malaikat tercipta dari itu. Jadi malaikat itu sebenarnya ada setelah nurnya Nabi itu ada. Oleh karena itu, Nabi lebih tua secara rohani dari malaikat. Maka sebenarnya ketika Jibril datang ke Nabi Muhammad, ke para nabi, itu bukanlah bertindak seperti guru yang kita bayangkan, tapi hanya mirip-mirip seperti mentor. Ya. Hanya mirip-mirip seperti mentor. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, teman-teman, ada di kajian kita pada malam ini, adalah sifat jaiz bagi Allah, lalu sifat beda Rasul dengan Nabi, lalu kemudian sifat wajib bagi para Nabi, lalu yang terakhir tentang jaiz dan ismah, sifat jaiz dan kemaksuman para Nabi. Kira-kira sampai di situ, Buya Kopri, saya kembalikan. Ya. Baik Buya, terima kasih banyak atas penjelasan Buya. Mudah-mudahan dapat kita tangkap. Dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan dan juga calon penanya. Yang pertama tadi yang minta kesempatan adalah Bapak Akbar Hilman. Silakan Bapak Akbar Hilman langsung kepada Buya Rozi. Mohon dipersingkat. Oke. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, Mbak Ilman. Izin bertanya Buya, ini seputar perbedaan wali Allah dengan Nabi. Ada perdebatan mungkin di kalangan teman-teman sufi, mungkin ada yang terjebak kalau wali itu lebih mulia daripada Nabi. Tadi Buya juga sempat menyampaikan kalau Nabi itu mendapat wahyu nubuah, berkomunikasi langsung dengan Allah, sementara Rasul itu mendapatkan wahyu risalah seputar syariat-syariat. Kalau begitu, yang ingin Ana tanyakan itu apa beda? Apakah sama karomahnya wali itu dengan wahyu nubuahnya Nabi? Mungkin itu ya. Syukran. Baik. Oh ya. Kalau ada sufi mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi, batal kesufiannya.
Karena tasawuf itu harus dibangun dengan akidah yang sahihah. Pasti itu bukan sufi ya. Mungkin ada syiah kebatinan yang menyusup. Karena di syiah kebatinan, syiah batiniyah yang gulat, itu ada yang mengatakan hal yang serupa. Tapi saya tidak tahu syiah imamiyah mengatakan seperti itu atau tidak ya. Saya belum menemukan teksnya secara utuh, yang ada cuma nukilan-nukilan dari orang-orang tertentu yang saya masih meragukan itu. Kalau kita cek kepada marjaknya mereka punya ulama namanya marja dini yang digelari Ayatullah, itu mereka menolak hal tersebut. Jadi kalau dibuat rumusan, nah ini kan yang sering dituduhkan Ibn Arabi. Nanti antum cek kalau bisa mengecek ya ke kitab Fususul Hikam karya Ibn Arabi. Itu ternyata beliau di bab Musawiyah seingat saya, beliau mengatakan bahwa puncak garis para wali itu masih di bawah awal kenabian. Jadi wali ini udah nyampe puncak setinggi makomnya, manzilahnya, itu baru minus satu dari makomnya para nabi. Jadi selangkah lagi belum nyampe dia ke makom kenabian. Gitu. Ini yang disepakati oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah di kalangan Sufi. Jadi ulama Sufi tidak ada satupun yang mengatakan hal itu. Hatta Ibn Arabi yang dituduh oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para nabi, para wali lebih mulia daripada nabi. Jadi isu itu tidak benar. Ibnu Taimiyah mungkin mendapatkan naskah yang tidak sahih yang disebut berasal dari Ibnu Arabi. Biasa naskah itu kan dulu ditulis tangan, tidak ada hak cipta, bisa jadi ada yang nyusup memasukkan. Ini juga terjadi pada teks Al-Ibanah Imam Asy'ari ya, sehingga muncul kalimat ya sakinal arsy, padahal yang mungkin yang benar adalah ya Rabbal arsy. Itu terjadi ya. Saya rasa itu yang terjadi pada para sufi. Mereka sering jadi bulan-bulanan, sering jadi bahan ejekan karena mereka tidak suka debat, tidak mau membalas ketika dituduh. Ini sebagai penjelas. Lalu bedanya apa ilham mereka? Ilhamnya para wali itu mahfuzun, hanya dijaga Allah, tapi tidak maksumun, tidak maksum. Sehingga bisa saja seorang wali itu ketika dapat ilham, dia salah membacanya. Membaca ilhamnya salah, itu bisa terjadi. Tapi kalau para nabi tidak mungkin salah dalam membaca ilham karena Allah jaga. Para nabi itu setannya sudah diislamkan Allah. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun para wali, ada yang korinnya diislamkan Allah, ada yang tidak. Kalau kalau setannya tidak ada yang diislamkan. Ya, hanya nabi yang diislamkan setannya. Korinnya apalagi. Jadi, mungkin terganggu oleh korin-korinnya, oleh setan-setannya itu, sehingga ketika menafsirkan ilham, itu bisa salah. Jadi jaminan kebenarannya tidak mutlak. Sedangkan untuk para nabi, jaminan kebenarannya mutlak. Kira-kira begitu. Baik, Bu ya. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Aulia Bil Allafa. Jazakallah khairan, Bu ya, atas ilmu dan waktunya. Izin bertanya. Yang pertama, bagaimana jika ada seorang anak kecil yang bertanya di mana Allah, agar kami bisa mengajarkan akidah yang sahih dan mudah dipahami untuk anak kecil. Kemudian, ya, ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali, man ayyana al-aina fala yuqalu lahu aina. Ya. Jadi ajarkan anak kecil logika yang lebih sederhana. Kalau aina itu kan artinya tempat, di manakah bertempat misalnya, atau di manakah posisi kemuliaan. Jadi aina ini bisa pertanyaan tempat, bisa pertanyaan derajat ya. Maka jawabannya adalah siapa zat yang menciptakan tempat, maka tidak perlu ditanyakan tempat karena dia tidak membutuhkan tempat. Nah, begitu. Kalau di Beirut tuh para ulama mengajarkan biasanya anak-anak, dan itu dinyanyikan ya. Man ayyanal aina fala yuqalu lahu aina. Siapa yang
menciptakan tempat, maka tidak perlu ditanyakan dia berada di mana. Itu. Ya. Nanti anak-anak kita akan paham sendiri. Baik, ya. Yang kedua, dari penanya yang sama, adakah syarah kitab Aqidatul Awam yang Buya bisa referensikan, yang mungkin sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia? Jazakumullah khairan kepada Buya dan tim. Semoga... Ya, ada syarah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang kemudian dikompilasi oleh muridnya, Kiai siapa? Ihya Ulumuddin ya, yang ada di Malang itu. Dan murid-muridnya banyak sekarang ya. Seingat saya itu sudah diterjemah. Silakan dicari. Ya. Kalau umur kita panjang, waktu saya ada, nanti kita buat juga. Insya Allah. Ya, ya, insya Allah. Baik Buya, mudah-mudahan lapangkan langkah Buya untuk menuntaskannya niat baik ini. Amin. Kemudian yang ketiga dari Bapak Mario Elvando. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah Siti Maryam bisa dikatakan mendapat wahyu nubuwah? Terima kasih. Ya, ini teman-teman, salah satu adab dari kita berimam kepada seorang imam, kita tidak boleh fanatis. Dan ini diajarkan oleh murid dari muridnya Imam Asy'ari. Ya. Imam Asy'ari mengatakan, semua yang mendapatkan kabar gaib Nabi, wa in kanat imra'ah, meskipun dia perempuan, maka Imam Asy'ari meyakini bahwa Maryam salah satu nabi perempuan. Sedangkan murid-muridnya dan murid dari murid-muridnya seperti Baqillani, Ibnu Furaq menolak hal itu. Padahal mereka pengikut Imam Asy'ari. Jadi ulama kita mengajarkan kita mengikuti manhaj seorang imam bukan berarti kita mengikuti kaulnya secara utuh. Maka ittiba itu ada yang kaul, semua perkataannya, ada yang manhajnya. Nah, ulama Asy'ariyah itu mengikuti manhaj Imam Asy'ari, tidak semua kaul Imam Asy'ari. Jadi beliau meyakini bahwa ada nabi perempuan, gitu. Namun saya berbeda dengan Baqillani Ibnu Furaq, ana amilu ilal Imam Asy'ari. Saya lebih cenderung ke Imam Asy'ari. Dan saya meyakini ada nabi perempuan, tapi tidak ada rasul perempuan. Ya. Baik Bu ya. Artinya di sini ada khilaf antar para ulama. Kemudian dari Kalam TV Bu ya, tadi saya batasi 3, tapi karena jawabannya pendek-pendek. Pendek-pendek. Kayaknya kita bisa tambah Bu ya, mohon izin. Ya, tafadhal. Jadi dari Kalam TV, dari Pak Suyatna sepertinya dan kawan-kawan. Bu ya, soal masuk surga, apakah masuk surga bagi orang yang tidak pernah mendengarkan dakwah Islam, dan bagaimana dengan status orang sakit jiwa di akhirat? Jadi orang yang tidak pernah dengar Islam. Ya, yang tidak pernah mendengar dakwah, ya, itu disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini dari kata fatara, artinya kosong dari dai, nabi dan rasul. Syekh Al-Baghraghi misalnya, di dalam tafsirnya pernah membahas ahlul fatrah. Beliau mengatakan orang-orang yang ada di pedalaman Rusia, Cina, gitu, atau di wilayah manapun yang tidak dapat dakwah, maka mereka disebut ahlul fatrah. Ternyata beliau mengembangkan kalimat dari Imam Ghazali. Dulu Imam Ghazali pernah mengatakan, jika Islam belum sampai di pelosok orang-orang Turki, pelosok orang-orang India, Persia, maka mereka tidaklah disebut mukallaf yang wajib menunaikan syariat, wajib beriman. Kenapa? Apa yang mau diimani? Tidak ada yang mereka ketahui. Nah, inilah membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan meskipun tidak ada nabi, rasul, tetap wajib beriman karena orang berakal. Kayaknya benar ya. Tapi pada ini adalah pembebanan kepada orang melewati kemampuan dan pengetahuannya. Gitu. Karena bagi Mu'tazilah orang bisa beriman dengan akalnya. Betul, beriman dengan melalui akal. Tapi tuntutan iman itu harus lewat syariat. Nah, mustahil kalau nggak ada Nabi Rasul atau penerus Nabi Rasul yang menyampaikan wahyu. Oleh karena itu, jika orang bertanya, orang tua Nabi hukumnya di mana? Hukumnya ahlul fatrah.
Seandainya anggap saja nih orang tua Nabi ini bukan wali nih misalnya. Saya meyakini orang tua Nabi itu wali, ya. Kakek-kakeknya terus sampai ke Nabi Ismail. Nabi Ismailnya Nabi, di bawahnya itu adalah para wali-wali Allah. Dan Allah jaga mereka semua, dan mereka tidak ada yang menyekutukan Allah, satupun. Yang ada itu nanti saudara-saudara dari Abdullah, ya, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Abdullahnya tidak, ya. Abdul Muthalib tidak. Abdul Muthalib hanya menjaga Ka'bah, tapi tidak bisa melarang orang menyembah berhala. Begitu juga Hashim, Abdul Manaf, Qusay, terus ke atas. Mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Artinya tidak ada Rasul Nabi. Anggap saja mereka nggak wali. Anggap saja mereka nggak wali. Maka mereka tidaklah terkena syariat. Tidaklah wajib beriman. Maka ulama Ahlus Sunnah mengatakan, ini tertulis dalam kitab Sanusi misalnya, wa Ahlul Fatrah najun. Ahlul Fatrah itu mereka selamat di akhirat, masuk surga. Namun saya meyakini mereka wali. Kenapa? Abdul Muthalib itu dapat ilham agar memberi cucunya nama yaitu Muhammad. Ya, Aminah disampaikanlah ke Abdullah, ya. Lalu Aminah didatangi oleh malaikat-malaikat dalam mimpinya dan para nabi dalam mimpinya. Lalu setiap mimpi yang datang itu mengatakan sami waladak Muhammad, dan kasih nama anakmu Muhammad. Kita ini ketemu malaikat aja dalam mimpi atau ketemu nabi itu kan spesial. Orang sekarang bangga sekali kalau mimpi ketemu nabi, ya. Ini hampir tiap malam beliau mimpi ketemu nabi. Itu sebabnya Syekh Al-Ghumari dan murid-muridnya juga mengatakan bahwa Sayyidah Aminah min kibari awliyaillah. Ya, Sayyidah Aminah meskipun di zaman fatrah tidak ada Nabi Rasul, tapi rohaninya berkualitas seperti kualitas para wali Allah. Maka sungguh keterlaluan jika ada yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Seandainya pun iya nih, kafir misalnya. Lalu kita katakan, bapak lu masuk neraka, misalnya bapak kita nih kafir, terus dibilangin bapakmu masuk neraka, kan kita tersinggung, nyakitin kita. Ini terjadi pada Zainab binti Abi Lahab, ya. Zainabnya mukminah, lalu dibilangin, anak ahli neraka, dia tersinggung dan ngadu kepada Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, la tu'zul ahya bil amwat, jangan kamu sakiti orang yang hidup karena perbuatan orang yang mati. Maka teman-teman, saya kecewa dengan beberapa ustadz yang ngaku ustadz sunnah, ustadz hadis, tapi berani dan tidak punya adab mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Betapa pilunya hati Nabi, betapa sakitnya hati keturunan para habaib, para zuriat Rasulullah ketika mendengarkan hal itu. Ya, kalau Imam Ibnul Arabi, murid Ghazali, bukan Ibnul Arabi yang tadi saya ceritakan, pensyarah kitab Tirmizi yaitu Aridatul Awazi dan Ahkamul Quran, mengatakan mal'unun man qala anna walidail Mustafa finnar. Terlaknat orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Saya tidak sampai mengatakan itu, cuma saya sedih dan ikut pilu juga dengernya, ya. Cukup kali Ustaz. Baik, orang gila ya, tentang orang gila. Orang gila di mana? Orang gila itu sampai dia sebelum gila, itulah hukumnya. Artinya misalnya dia gila setelah balik umur 20 misalnya, maka dia akan dihukumi Allah sampai umur 20 itu. Maka kegilaan itu enggak masukkan rufi al-qalam anis salasah, lalu yang salah satunya anil majnun, ya, hatta yafiq. Ya, kira-kira itu. Terima kasih Bu ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan Bu ya, tapi kalau masih bisa Bu ya? Tafadhal bisa. Baik ya. Kemudian dari Bapak Muhammad Ilham, izin bertanya Bu ya, mengenai kemaksuman Nabi. Mengapa Nabi tetap memohon ampun sedang Nabi ialah orang yang mulia lagi maksum? Ya, pintar.
Kenapa Nabi minta ampun padahal Nabi maksum, kan gitu. Satu kali Nabi masuk ke toilet, lalu keluar baca ghufranak, minta ampun, ya Allah ampuni aku. Ini minta ampun apa? Maka kita dalam kajian maqamat ruhani, kita telah membagi bahwa istighfar wa taubah itu ada 3 tingkatan. Pertama, minta ampun dari dosa zahir. Yang kedua, minta ampun dari dosa batin. Yang ketiga, minta ampun dari al-ajzu fi muqabalatin ni'mah. Rasa kurang sempurna dalam mensyukuri nikmat. Nah, Nabi itu dapat nikmat buang air, lalu beliau mengatakan, ya Rabb, nikmat sekali ini, tapi aku tidak mampu membalas berterima kasih terhadap nikmatmu secara setara, secara ya 50-50 lah, atau ya apple to apple gitu ya. Jadi nggak bisa membalas syukur nikmat itu sepenuhnya. Jadi selevel Nabi itu beristighfar, bertobat, karena beliau merasa tidak sanggup mensyukuri nikmat Allah seutuhnya. Itu sebabnya Rasulullah itu sholatnya sampai kakinya kapalan. Dan ada al-amr tsani, ya, ada penjelasan kedua. Dalam hadis Imam Bukhari itu dikatakan, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Aku merasakan ada ghain dalam qalbuku. Apa arti ghain? Nurun, suatu cahaya yang menyilaukan beliau karena beliau memandang surga atau memandang ke kebesaran Allah, atau memandang ke sesuatu yang menjadi perangkatnya Allah, tapi kemudian beliau tersilaukan di situ. Itu disebut innahu la yughanu ala qalbi. Maka karena beliau tersilaukan di situ, padahal kalau kita mendapatkan itu kita langsung jadi wali. Tapi seorang nabi dapat itu, kemudian asik masuk di situ, itu ditegur oleh Allah. Maka kemudian beliau istighfar dan tobat kepada Allah 70 kali untuk membersihkan kesibukan beliau dengan ghain tadi, ya. Silakan dilihat syarahnya itu. Jadi Nabi dan Rasul tidak ada istighfar dari dosa kecil ataupun dosa besar, dosa zahir dan dosa batin. Para Nabi istighfar karena merasa lemah dari syukur, atau karena ada liputan cahaya yang menyilaukan kalbunya, sehingga beliau terhalang, terhijab memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau boleh kita sebut itu hijabun nur, hijab cahaya. Jadi Nabi mengistighfarkan dirinya karena ada hijab cahaya itu. Coba lihat, istighfar kita di mana? Kita istighfar paling-paling masih dosa fisik, belum sampai dosa batin, ya. Apalagi dosa kurang bersyukur, gitu. Baik. Masya Allah. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Ilham, mungkin bila diizinkan Anda bertanya, Buya, apakah boleh Buya ketika mengatakan Allah dengan menunjuk tangan ke atas, sedangkan Allah ada di tempat, tidak ada di tempat, barangkali maksudnya Allah ada ya. Berdasarkan hadis jariyah riwayat Imam Ahmad, itu kan disebutkan aina Allah fa asyarat ila sama. Di mana Allah, lalu budak ini mengisyaratkan ke langit, fis sama, gitu ya. Berdasarkan itu ulama kita sebagian membolehkan isyarat ke langit dengan syarat tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati suatu tempat seperti langit dan bumi. Kenapa? Teman-teman semua, langit itu disebutkan dalam surat Az-Zumar, was-samawat matwiyatun biyaminih. Langit-langit Allah itu, 7 langit ya, itu digenggam, terlipat biyamini, dengan genggaman tangan kanannya Allah, kan begitu. Ini ayat itu kualitasnya mutawatir pasti benar. Hadis tadi, hadis Ahmad dan juga hadis Muslim, itu ayatnya ahad. Ahad itu kualitasnya zanni, dia belum pasti. Meskipun sahih secara riwayat, tapi secara faidatul ilmi, dia tidak memfaedahkan qat'i, dia memfaedahkan zanni. Dia tidak pasti maknanya begitu. Gitu, itu maksudnya. Ini yang disebut zanni dan
qat'i, ada makna lain ya. Karena orang Arab itu kalau bertanya aina itu bisa berarti posisi atau tempat ya. Jadi banyak ini orang tertipu dalam membaca ini hatta wa in kana Arabian, meskipun dia seorang orang Arab hari ini, karena Arab dulu dengan Arab sekarang kan sudah berbeda. Mengartikan aina Allah itu zarfan, tempat, padahal belum tentu itu zarf. Ya. Kenapa? Ayat Hadrat Az-Zumar. Ya. Allah menyebutkan ternyata di langit tidak ada Allah, yang ada malaikat gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau mau isyarat, hanya isyarat i'tiqad annallaha aliyun. Jadi isyarat itu hanya menunjukkan Allah Maha Tinggi. Teman-teman semua, akidah Ahlussunnah Asy'ari meyakini Allah Maha Tinggi. Tapi tidaklah uluwul makan, bukanlah tinggi posisi tempat. Tapi karena Allah bukanlah benda, maka tingginya bukan tinggi benda. Tingginya hanya Allah yang tahu maknanya. Gitu. Jadi jangan terjebak di situ. Kalau iya, ya maka yusmah bi. Tapi saran saya sebenarnya secara maknawi itu bisa, kalau yang berbicara faham, dan itu tidak masalah. Ya. Baik, Contohnya gini ya, kita kalau doa kan ke langit, ya kan? Kalau sholat ke Ka'bah, apakah Allah itu di Ka'bah? Kan ya. Apakah Allah di atas? Kan juga nggak begitu ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Ya. Baik Bu ya, yang terakhir Bu ya, ini kebetulan sesuai dengan yang kita bahas dari Bapak Apit. Al-Fakir sedang membaca kitab Nuruz Zalam, salah satu syarah Aqidatul Awam. Ada kalimat idzin nabi alladzi laisa bi rasulin la yuballighu syai'an. Mohon penjelasan dari Buya. Itu cuma qaul pendapat ya. Syarah itu teman-teman semua, kalau ada kitab kitab itu ada teks disebut matan. Matan itu kemudian dijelaskan oleh seorang imam syekh. Penjelasan ini bisa bentuknya hasyiah, bisa berbentuk syarah. Semuanya syarah ya. Syarah itu tidaklah suci, bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi tepat, bisa jadi kurang tepat gitu. Dan ini bisa dibantah sendiri dengan qaulu syarihnya di bagian tempat yang lain, bahwa misalnya Nabi Samuel, Nabi Daniel itu kan bukan rasul, tapi wajib menyampaikan kok, gitu. Wajib berdakwah kok. Nabi Syis itu berdakwah. Khalid bin Sinan yang diperdebatkan itu juga berdakwah. Ya. Jadi itu hanya ra'yun, pendapat. Jadi teman-teman, kitab kuning itu betul kita harus hormati, tapi kebenaran mutlak bukan ada di situ. Kira-kira begitu ya. Baik Buya, terima kasih banyak Buya atas penjelasan Buya dan juga jawaban dari pertanyaan teman-teman pada malam hari ini. Itulah kajian kita pada malam hari ini bersama Buya Rozi, dan terakhir barangkali Buya Rozi kita minta nasihat terakhirnya sebelum kita tutup pengajian kita pada pekan ini. Ya, seingat saya teman-teman menambahkan sedikit tadi, kalau mau nanti silakan buka misalnya tafsir Ibn Ashur, itu juga menjelaskan tentang nubuah dan risalah ya. Nanti di sana ada penjelasan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Begitu juga seingat saya ada Muhammad Abduh dan lain-lainnya. Khulasatul kalam, teman-teman semua, mari mengenal sifat Allah. Tadi sudah ada sifat Allah 20 wajib, 20 mustahil, jaiznya 1, dan ternyata celah kita untuk berinteraksi dengan Allah, dengan interaksi kemanjaan, ya, keintiman, itu ada di sifat jaiznya. Adapun Rasul, ada Rasul dan Nabi, ada 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, ada 1 yang jaiz. Meskipun Nabi itu jaiz bisa seperti kita, tapi kita harus hormati Rasulullah.
Rasulullah juga punya perasaan seperti kita, punya rasa seperti kita juga, ya. Maka beradablah kepada Rasulullah zahiran wa batinan, meskipun beliau secara fisik telah mati, meninggal, wafat, tapi secara rohani masih membersamai kita dalam salawat-salawat kita, ya. Maka saran saya, mari teman-teman kenang Allah dengan zikir, lalu sejukkan kalbu dengan salawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.